Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan Sultan Ba'abullah Datu Syah, bergelar Sang Penakluk dari Ternate. Sultan Ba'abullah adalah seorang penguasa, seorang penyebar Islam, dan seorang pahlawan yang mengusir Portugis dari bumi Maluku dan sekitarnya. Beliau dilahirkan di Ternate, tanggal 10 Februari 1528, anak pertama dari 9 bersaudara. Ayahanda beliau adalah Sultan Hairun Jamil. Dan ibunda beliau adalah Boki Tanjung, putri tertua Sultan Alauddin I dari Bacan. Ba'abullah adalah putra kesayangan dan keutamaan Sultan Hairun, walaupun Sultan Hairun juga memiliki putra lain seperti Tolusuki, Sadek, dan Kafati. Sejak muda, Ba'abullah telah dilatih secara militer oleh Salahakan Sula dan Ambon, yang keduanya adalah panglima militer kerajaan Ternate. Ba'abullah dijuluki Kaicil Baru, sebutan untuk putra sulung dari Sultan Ternate. Beliau dididik secara khusus oleh Kesultanan Ternate, terlebih setelah Sultan Hairun mengurungkan niat menyekolahkan Ba'abullah ke Kolese Sao Paulo di Goa, India. Dalam pendidikan internal tersebut, Ba'abullah mendapat ilmu kepemimpinan, juga ilmu-ilmu yang dapat menjadikannya sebagai pendakwah agama Islam, sehingga kepemimpinan yang beliau jalankan kelak akan senantiasa berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Ba'abullah dibesarkan dalam lingkungan keraton dengan penuh nilai luhur yang ditanamkan ke dalam dirinya, melalui pendidikan langsung dari contoh yang diberikan keluarga besar Kesultanan Ternate. Beliau dibesarkan kala ayahandanya, Sultan Hairun Jamil, tengah memerintah dalam suasana konflik dengan Portugis. Sehingga, hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter Ba'abullah, khususnya dalam bersikap. Dalam semangat zaman itulah, Ba'abullah tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemimpin yang berkontribusi besar pada terjaganya marwah Kesultanan Ternate. Saat muda, Ba'abullah menduduki beberapa posisi strategis seperti Kapita Samudra yang merupakan pangkat tertinggi dari bidang kemiliteran Kesultanan Ternate. Oleh karena itu, Ba'abullah kerap memimpin pasukan dalam menaklukkan daerah-daerah, terutama di sekitar Maluku dan wilayah Sulawesi Utara dan Tengah, agar mengakui Kesultanan Ternate sebagai pusat mereka. Tanggal 28 Februari 1570, atas keputusan Dewan 18 atau Bobato 18, Ba'abullah naik tahta, menggantikan ayahandanya yang tewas dibunuh oleh Antonio Pimental atas suruhan Gubernur Portugis Diego Lopes de Mesquita. Sultan Ba'abullah mendapat gelar kehormatan Datu Syah di belakang namanya. Beliau bersumpah akan mengusir Portugis selamanya dari Ternate dan Maluku. Selanjutnya, pasca pelantikan menjadi sultan, Ba'abullah mengatur siasat pengepungan benteng Gamlamo dengan menggunakan strategi perang soya-soya, yang artinya adalah pembebasan. Beliau mengerahkan 2.000 armada kapal yang diikuti 120.000 tentara. Strategi ini digunakan untuk mendesak orang-orang Portugis yang masih bermukim di dalam benteng Gamlamo, termasuk juga gubernur Portugis yang membunuh ayahnya. Selanjutnya, Sultan Ba'abullah memutus hubungan mereka dengan dunia luar seperti Malaka, Goa, dan wilayah lain yang dikuasai dan ditempati Portugis. Sultan Ba'abullah juga mencabut fasilitas yang mengizinkan misi Jesuit untuk keluar masuk secara bebas ke dalam benteng. Pasokan makanan pun dibatasi sampai pada tahap mereka begitu terbatas, namun dapat bertahan dalam kesengsaraan.
Tahun 1570 sampai 1571, Sultan Ba'abullah mengirimkan 5 kora-kora dengan 500 prajurit ke Ambon di bawah pimpinan Kapita Kalakinko dan Kapita Rubohongi untuk mengusir Portugis secara berangsur-angsur dari bumi Maluku. Beliau berhasil merebut Buru, Hitu, Seram, dan sebagian Teluk Tomini. Sementara, ekspedisi ke Moro Halmahera, Bacan, dan Morotai juga mendapat kesuksesan. Di masa-masa ini, Sultan Ba'abullah menerima bantuan dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi taklukan Kesultanan Ternate, seperti Kapitale Sidi dan Kambelo. Tahun 1571 sampai 1575, Sultan Ba'abullah berlayar menuju Buton dengan pasukan sebanyak 4 kora-kora untuk mencari orang-orang Portugis yang lari ke Buton akibat serangan Kesultanan Ternate terhadap Ambon, Hitu, Buru, Seram, dan Teluk Tomini. Sultan Ba'abullah memenangkan perang dengan Portugis, sehingga kekuasaannya diakui oleh Buton. Sultan Ba'abullah melanjutkan pergerakan ke Selayar, lalu Makassar, dan mendapatkan kemenangan beruntun. Sultan Ba'abullah bahkan mengirim Kaichil Najib dan armadanya untuk berekspedisi ke Goa, India, untuk menuntut keadilan dari Portugis dengan menggunakan kora-kora. Armada tersebut juga ditugaskan untuk membuka penyerangan terhadap kapal-kapal raksasa Portugis yang mereka temui di rute perjalanan menuju Jawa dan Sumatera. Bulan Desember 1575, Sultan Ba'abullah mengeluarkan ultimatum kepada orang Portugis yang bertahan di dalam benteng, juga kepada Gubernur Nuno de la Cerda. Ultimatumnya sebagai berikut. 1. Portugis harus menyerah dalam waktu 1 hari atau 24 jam dengan membawa harta benda, dan mereka akan diperlakukan secara adil. Untuk mereka yang telah beristrikan pribumi Ternate, diperbolehkan tetap tinggal, dengan syarat mau dijadikan sebagai kaula kerajaan. 2. Portugis harus menyerahkan pembunuh Sultan Hairun kepada Kesultanan Ternate. Tanggal 31 Desember 1575, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis sepenuhnya dari Maluku. Bulan Januari 1576, Sultan Ba'abullah menyambut kapal Portugis di Pelabuhan Talangama yang datang membawa bahan-bahan makanan. Kapal tersebut diizinkan untuk bersandar. Kejadian ini menandakan bahwa sudah tidak ada permusuhan dengan Portugis selama Portugis mengakui kedaulatan Kesultanan Ternate dan daerah taklukannya. Tahun 1576 sampai 1580, setelah kepergian orang Portugis, Sultan Ba'abullah mengganti nama benteng dari Nostra Senhora del Rosario menjadi Gamlamo, yang berarti kampung besar. Beliau merenovasi dan memperkuat benteng tersebut, serta mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap bangsa Eropa yang tiba di Ternate untuk melepaskan topi dan sepatu mereka. Tahun 1580, Sultan Ba'abullah mengunjungi Makassar dan berjumpa dengan Raja Goa, Tunijalo. Beliau mengajak Raja Goa masuk Islam dan ikut dalam persekutuan memerangi Portugis. Raja Goa tidak langsung menyetujui ajakan Ba'abullah untuk memeluk Islam, tetapi setuju untuk ikut dalam persekutuan. Sebagai tanda persahabatan, Sultan Ba'abullah menghadiahkan Pulau Selayar untuk Raja Goa. Ternate menjadi sentral perdagangan cengkeh di Maluku, dengan jaringan yang meluas hingga mancanegara. Sejumlah pedagang asing kembali berdatangan, seperti pedagang Arab, Gujarat, Aceh, Jawa, dan sebagainya. Kesultanan mendapatkan keuntungan dari besaran bea ekspor yang mencapai 10%. Tahun 1575 sampai 1606, Sultan Ba'abullah bersama Kaichil Saidi atau anak sultan dan perangkat Kesultanan Ternate
menempati Benteng Gamlamo sampai tahun 1606. Tahun 1579 sampai 1580, pertemuan antara Sultan Baabullah dengan Francis Drake dari Inggris yang menjadi awal hubungan kerjasama dengan dasar kepercayaan antara Kesultanan Ternate dan Kerajaan Inggris. Drake diundang untuk berkunjung pada jamuan yang diadakan Sultan Baabullah di istananya di Benteng Gamlamo. Tahun 1580 sampai 1583, Sultan Baabullah bersiap-siap menghadapi bergabungnya Spanyol dan Portugis dalam suatu persekutuan. Bergabungnya dua kekuatan asing yang dulu pernah memecah belah Maluku menimbulkan ancaman tersendiri bagi ketenangan dan kebesaran bumi Maluku yang telah diupayakan tercipta oleh Sultan Baabullah selama hampir 1 dekade terakhir. Sultan Baabullah masih sempat memberikan perlawanan terhadap gubernur-gubernur Spanyol di Manila, Filipina, antara lain Juan de Morones, Don Gomez Perez das Marinas, dan Gonzalo Ronquillo. Beliau 2 kali menikah. Pernikahan yang pertama dengan Bega, putri seorang bangsawan dari Sulawesi Selatan. Sedang pernikahan yang kedua dengan adik perempuan Sultan Iskandar Sani dari Kesultanan Tidore. Dari pernikahan itu, Sultan Baabullah dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri. Mereka adalah 1. Mandarsyah, 2. Said Barakati alias Saidi, 3. Boki Ainal Jarin yang menikah dengan Sultan Kodrati dari Jailolo, 4. Boki Ramdan Gagalo yang menikah dengan Sultan Tidore, 5. Putri yang menikah dengan Sangaji Moti. Sultan Baabullah wafat di Ternate tanggal 25 Mei 1583 dalam usia 55 tahun. Beliau dimakamkan di Foramadiahi, Ternate, Maluku Utara. Sultan Baabullah digantikan oleh anaknya yang bernama Saiduddin Barakati yang kemudian hari dikenal dengan nama Sultan Saidi. Demikian perkenalan singkat kita dengan Sultan Baabullah Datusyah, sang penakluk dari Ternate.